Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam lanjutan seri pelajaran kita. Pada pekan ini, kita akan memasuki pelajaran yang berikutnya, tapi sebelumnya kita akan awali seri pelajaran kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih Tuhan yang boleh menjadi bagian kami, sehingga pada saat ini kami boleh dipertemukan kembali melalui pelajaran secara virtual pada saat ini. Biarlah kiranya pertemuan kami ini Engkau berkati ya Tuhan, sehingga pembahasan pelajaran yang akan kami dengarkan pada saat ini boleh menambah pemahaman kami, pengetahuan kami, dan terlebih boleh menguatkan iman kerohanian kami seluruhnya. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini, kita sudah memasuki pada pelajaran yang keempat dengan judul Membagikan Misi Allah. Untuk ayat inti dari pelajaran kita sepanjang pekan ini terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Berisi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan ikhtisar bagi pelajaran kita sepanjang pekan ini. Dikatakan bahwa minggu lalu pelajaran berfokus pada panggilan Allah kepada kita umat manusia untuk bermitra dengannya dalam pekerjaan membagikan kasih-Nya kepada dunia. Misi ini dikatakan bahwa berakar pada penciptaan dan ditegaskan kembali di seluruh kitab suci, Bapak Ibu sekalian. Fokus pelajaran kita pekan ini, Bapak Ibu, adalah membagikan misi Allah. Itu dimulai dengan panggilan, tetapi tidak berakhir di situ, Bapak Ibu. Tanpa tindakan berbagi, panggilan itu tidak akan banyak berguna. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 menggambarkan adalah kasih. Di dalam surat yang sama dari Yohanes disebutkan bahwa mereka yang telah mengalami kasih Allah akan membagikan kasih itu kepada dunia yang lebih luas. Jika apa yang orang bagikan bukanlah demonstrasi kasih, maka itu bukan bagian dari misi Allah dan tidak boleh dibagikan, Bapak Ibu sekalian. Di bawah ini adalah beberapa contoh berbagi kasih Allah yang dapat menjadi panduan tentang apa artinya berbagi kasih Tuhan hari ini dengan orang-orang di sekitar kita yang belum sepenuhnya mengalami kasih-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pelajaran kita lanjutkan dalam kolom komentar. Dikatakan tempat terbaik untuk memulai ketika belajar berbagi kasih Allah adalah dalam Injil. Ketika Allah menjelma ke bumi, dalam diri Yesus, penjelmaannya adalah contoh kasih yang mendalam, Bapak Ibu sekalian. Meskipun tidak satu pun dari kita dapat meniru inkarnasi dengan tepat, kita dipanggil untuk mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Yesus, terutama dalam cara Dia berhubungan dengan orang lain dan menunjukkan kasih.
Bahkan membaca sekilas kitab Injil dengan cepat menyatakan tema-tema berulang yang menjelaskan tentang Yesus. Tema-tema ini, Bapak Ibu sekalian, membantu kita mengevaluasi bagaimana kita membagikan kasih Allah. Yesus memiliki perasaan belas kasihan, baik terhadap pribadi-pribadi yang membutuhkan atau bahkan terhadap banyak orang. Terkadang, belas kasihan ini membuat Yesus menjamah dan menyembuhkan orang. Ini kita bisa lihat dalam Lukas 5 ayat 12 dan 13, dan bahkan terkadang menyebabkan dia memberi makan orang banyak dengan kreatif. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14, dan bahkan terkadang menghasilkan kata-kata yang ramah ataupun sebuah cerita. Matius pasal 19 ayat 14. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, belas kasih dan berbagi dalam misi Tuhan tidak dapat dipisahkan. Jika setelah direnungkan kita tidak mendapati banyak momen-momen belas kasihan dalam hidup kita atau dalam kegiatan gereja kita, kita harus mengevaluasi kembali bagaimana cara kita ikut ambil bagian dalam misi Tuhan. Yesus juga mencari orang-orang yang terbuka untuk menerima berkat-berkat-Nya, Bapak Ibu sekalian. Kita ikut serta dalam misi Allah, kita harus mengikuti teladannya. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk mencari orang-orang yang terabaikan dalam masyarakat dan secara kreatif berbagi kasih Allah dengan mereka. Pelayanan ini, Bapak Ibu sekalian, akan mengikuti jejak Yesus dan memenuhi apa yang Dia inginkan, seperti yang ditunjukkan dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Hidup Yesus adalah tentang memperbaiki hubungan yang rusak dan menghabiskan sebagian besar waktunya di bumi untuk memulihkan hubungan yang rusak, Bapak Ibu sekalian. Sementara kita semua orang berdosa, bagi mereka yang telah mengalami kasih dan pengampunan Yesus berhutang kepada seluruh dunia untuk menunjukkan kasih dan pengampunan ini. Demonstrasi ini adalah bagian dari apa artinya berbagi dalam misi Allah, Bapak Ibu sekalian. Para teolog sering memperdebatkan apakah perhatian utama Yesus adalah bekerja di antara orang Yahudi atau di dunia yang lebih luas. Beberapa berpendapat bahwa orang-orang Yahudi menjadi fokus utamanya karena Yesus menghabiskan sebagian besar waktunya dengan orang Yahudi dan mengatakan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Setidaknya ketika dia masih bersama mereka. Ini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih, ada beberapa kebenaran dalam pendapat ini. Tetapi ada banyak contoh di mana Yesus menunjukkan kasih-Nya lebih dari sekedar orang Yahudi saja. Beberapa kali Yesus mengutip cerita Perjanjian Lama yang menonjolkan iman orang non-Yahudi seperti kisah janda Sarfat, Naaman, dan Ratu Seba. Ini kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 27 dan Matius pasal 12 ayat 42. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih, Yesus menghabiskan waktu di luar Yudea dengan non-Yahudi, termasuk beberapa malam di kota Samaria. Ini kita bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 40. Dan kunjungan ke wilayah Tirus dan Sidon. Ini Markus pasal 7 ayat 24. Belum lagi Dekapolis yang berpenduduk bukan Yahudi. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 36.
Yesus menghidupkan misi dan kasih yang menantang pemikiran sempit banyak orang pada masa hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Dengan menunjukkan kasih dan menjalankan misinya, Yesus mau menunjukkan panggung yang akan terjadi setelah dia mati, bangkit kembali dan naik ke surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus berharap bahwa mereka yang telah mengikuti dia selama hidupnya di bumi akan mengalami kasih-Nya. Sedemikian rupa sehingga mereka dapat membawa pengalaman itu ke dunia yang lebih luas. Dalam konteks pengalaman penuh kasih ini, Yesus memberi panggilan terkenal dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Amanat ini, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar panggilan misi, tetapi merupakan panggilan untuk mengajar, memuridkan, dan membagikan kasih Allah yang telah dialami oleh setiap murid secara pribadi. Kita juga dipanggil, Bapak Ibu sekalian, untuk membagikan misi Allah kalau kita belum memiliki kesempatan mengenal Allah dan mengalami kasih-Nya. Baru setelah itu, kita memiliki sesuatu yang layak untuk dibagikan. Bagian penting lain dari kitab suci yang bermanfaat untuk dibaca tentang membagikan kasih Allah adalah kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian. Kitab ini penuh dengan kemitraan antara Roh Kudus dan manusia. Sama seperti di dalam Injil, kita menemukan orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Kristus, yang tidak mau menyimpan pengalaman itu untuk diri mereka sendiri dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk membagikan kasih ini ke tempat yang jauh lebih dan luas. Seperti disebutkan dalam pelajaran sebelumnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, misi selalu merupakan jalan dua arah di mana semua yang terlibat dapat belajar sesuatu dari satu dengan yang lainnya. Kitab Kisah Para Rasul mengingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mengambil tempat Allah. Allah melalui Roh-Nya pergi kemanapun mendahului kita. Kebenaran Alkitab ini menawarkan beberapa implikasi yang sebaiknya kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, jika Roh telah pergi mendahului kita, kita hendaknya berharap untuk melihat suatu manifestasi Roh begitu kita tiba. Petrus mengalami hal ini dalam perjumpaannya dengan Kornelius. Ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 11, ayat 1 sampai 18. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, Petrus menyadari bahwa Allah tidak hanya sudah ada sebelum dia datang, tetapi dia juga harus belajar dari Kornelius tentang kasih Allah. Dalam banyak hal, kisah Petrus dan Kornelius adalah tentang pertumbuhan berkelanjutan Petrus dalam memahami Allah. Sama seperti tentang Kornelius dan keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita pergi keluar untuk berbagi dalam misi Allah, kita tidak boleh pergi dengan lancang, seolah-olah kita tidak belajar apa-apa dari mereka yang datang kepada kita untuk mencari terang kebenaran. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kita pergi keluar dengan harapan melihat Roh Kudus telah bekerja dalam cara yang dapat kita gunakan untuk bekerja sama. Yang kedua, kita memiliki sesuatu untuk dibagikan, Bapak Ibu saudara-saudara. Sementara Roh mendahului kita, Dia juga bermitra dengan kita.
Kita masing-masing memiliki kisah atau kesaksian unik tentang perjalanan kita bersama Yesus. Cerita kita perlu dibagikan. Dalam prosesnya, melalui kisah-kisah kita, kita dapat menumbuhkan dalam hati seseorang pengertian baru tentang Allah atau mendorong dalam dirinya hasrat baru untuk membagikan juru selamat. Dorongan ini Bapak Ibu sekalian berasal dari cara kita menunjukkan kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan. Karena hubungan yang sehat adalah inti dari apa yang Allah inginkan bagi kita. Dia sering menunggu atau membatasi waktunya sampai pengikutnya tiba untuk membagikan kabar baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, wajib bagi kita untuk mengakui hak istimewa ini. Berdoa selaras dengan orang-orang yang sudah bekerja bersama dengan Tuhan. Dan berbagi kisah tentang Allah dengan mereka setiap kesempatan. Kita masuk ke dalam penerapan hidup. Di dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini mau ditekankan, sementara para pemimpin gereja sering berusaha memotivasi untuk misi, penting untuk mengakui bahwa ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menilai diri kita sendiri dan kemampuan gereja lokal kita untuk ikut serta dalam misi Allah. Hal sederhana ini Bapak Ibu sekalian jika dilakukan dengan kesadaran dapat mengubah kita secara radikal untuk hidup dalam sikap kerendahan hati dan membuat perubahan di gereja yang membawa kita untuk menjadi lebih fokus pada kebutuhan dunia yang lebih luas. Secara individu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita harus secara berkala meluangkan waktu untuk refleksi diri. Tindakan ini membutuhkan kejujuran yang besar Bapak Ibu sekalian, di mana kita semua menggumuli secara terus-menerus. Kita masing-masing harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengalami kasih Allah akhir-akhir ini? Jika belum, mengapa tidak, Bapak Ibu sekalian? Jika sudah, tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut. Sudahkah saya berbagi kasih yang saya alami dengan dunia sekitar saya? Pertanyaan sederhana ini, Bapak Ibu sekalian, jika ditanyakan dengan tulus, bisa membuka pikiran. Secara bersamaan, gereja dapat mengajukan pertanyaan. Apakah gereja adalah tempat di mana para anggota mengalami hidup bersama Tuhan? Dan jika Allah dialami dalam komunitas, apakah gereja membagikan hal ini kepada masyarakat yang lebih luas di sekitar mereka? Setelah gereja mengetahui kondisinya, Bapak Ibu sekalian, mereka dapat membuat rencana tindak lanjut untuk mengalami pengalaman bersama Tuhan dengan cara baru, atau secara aktif menggunakan apa yang telah mereka alami dan membagikannya kepada masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hal-hal pengingat secara berkala melalui khotbah, cerita anak, buku, dan artikel akan kebutuhan dunia sangatlah penting. Sama seperti yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya, Allah juga melakukannya dengan kita sekarang ini. Allah ingin kita menjadi warga dunia yang berpikir di luar kebutuhan kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita harus merindukan agar kasih Allah dibagikan kepada semua manusia dan kita harus secara aktif mencari cara untuk mewujudkannya.
Bagi sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, kebenaran ini berarti mengalihkan sebagian dari sumber daya keuangan mereka ke arah misi yang direncanakan. Bagi yang lain, kebenaran ini berarti membuka diri terhadap panggilan Allah yang mungkin harus pindah ke lokasi baru, baik di negara yang sama atau di seluruh dunia. Mengapa? Karena Allah telah meminta kita masing-masing untuk berbagi kisah dan talenta kita dengan orang-orang yang sangat membutuhkan untuk melihat pertunjukan kasih Allah. Apapun panggilan Allah untuk Anda dan kita seluruhnya untuk kita lakukan, ingatlah bahwa Anda harus tetap terbuka untuk diberkati saat Anda berbagi, dan bahwa Allah sudah ada mendahului kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri pelajaran kita pada pekan ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberkati kami melalui pelajaran ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang membantu kami, yang menolong kami, agar kami boleh semakin memahami akan misi Tuhan yang harus kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Tuhan sudah memberikan karunia dan talenta kepada kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat bijaksana dari surga, agar kami boleh menggunakan itu semuanya dengan baik. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kasih Tuhan kiranya yang melingkupi kehidupan mereka. Dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, juga kiranya Tuhan membantu dan menolong. Sehingga di saat perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan, itu semuanya mereka boleh jadikan sebagai bahan misi yang Tuhan sudah embankan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi Tuhan di setiap lingkungan kehidupan mereka. Kasih Tuhan kiranya mempertemukan kami di pertemuan yang berikutnya untuk melanjutkan seri pelajaran kami yang selanjutnya, dan kasih Tuhan kiranya yang selalu memberkati kami di dalam perjalanan keimanan kami. Mohon ampun akan segala dosa selain kami Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan dua peran kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.